Anda kembali di menuju Istana Debat Capres 2024. Nah, dalam sesi ini kami akan mempersilakan setiap perwakilan atau setiap tim ses ini bertanya pada tim ses lainnya dan kemudian juga nanti akan meresume atau merespon kembali apa yang sudah ditanyakan. Kita mulai dari paslon nomor urut 2. Ya. Bang, ke siapa? Bang Daniel, kami persilakan bertanya pada Pak Sukamta terlebih dahulu. Pak Sukamta setelah itu silakan langsung menjawab pertanyaan dari Bang Daniel. Mas Sukamta. Kayak gebrakan ya. Jadi Mas Sukamta kan kemarin itu nomor 1 bilang ngapain beli alat perang pada saat ini. Toh nggak ada perang. Nopo. Boleh dijawab Pak Sukamta. Ya, jadi begini, poinnya sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Muhaimin adalah bahwa ancaman itu ada yang secara tradisional itu terkait dengan perang. Tetapi ada ancaman yang tidak kalah pentingnya yaitu soal kesejahteraan. Itu sudah diatur di Undang-Undang PSDN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 bahwa ancaman itu sekarang bermacam-macam. Nah, ketidaksejahteraan rakyat itu salah satu ancaman. Nah, di dalam kondisi APBN kita yang cukup cekak ya, ruang fiskal APBN kita itu kecil sekali. Setelah dipakai untuk membayar cicilan hutang, dipakai membangun ini itu, belanja kita itu kecil sekali. Nah, pilihan kita apakah kita akan mengejar alutsista secara maksimum dengan memaksimalkan tambahan hutang baru, atau kita ini agak lebih bijak dengan cara memilih alutsista yang efektif, efisien, tidak harus besar posturnya tetapi deteren efeknya tinggi, porsi terbesarnya dipakai untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu poin yang ingin disampaikan oleh Pak. Respon Bang Daniel nanti ya, tapi saya minta Bang Daniel dulu bertanya dulu ke Bang Andreas nih. Jadi nanti habis ini. Silakan. Bang Andreas, beberapa waktu lalu saya satu forum dengan Pak Andika untuk menanggapi terkait dengan statement Pak Ganjar. Ngapain pertahanan kalau kita beli pesawat bekas, katanya begitu. Ternyata apa yang disampaikan Pak Andika untuk menjelaskan itu paralel dengan penjelasan saya. Saya bilang, emang Pak Andika nggak jelaskan itu dengan Pak Ganjar. Itu gimana tuh ya Bang? Ya kalau soal Pak Andika menjelaskan ke Pak Ganjar, saya nggak tahu persis. Tapi gini, soal membeli alutsista bekas, ya ini kan case yang terjadi yang kita beli ke Qatar itu kan. Saya ingat dulu di Komisi 1 justru alutsista yang sama itu ditawarkan untuk dihibahkan ke Indonesia. Tapi karena hitungannya adalah bahwa ketika kita memperoleh hibah ini, biaya penggunaan dan kemudian biaya operasional yang harus kita keluarkan itu tidak ekonomis, sehingga akhirnya waktu itu kita tolak oleh Kementerian Pertahanan waktu zamannya Pak Yuwono Sudarsono, itu ditolak sehingga kemudian kita alihkan untuk mempersiapkan lebih baik kita membeli alutsista baru atau alutsista yang tingkat pemakaiannya bisa lebih lama. Jadi pertimbangan alutsista ini penting kita lihat, bukan hanya kita sekedar membeli, tetapi juga bagaimana kita efektivitas menggunakan alutsista tersebut gitu. Itu persoalannya gitu. Bahwa kita membutuhkan iya, tetapi bagaimana apakah alutsista tersebut efektif untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan si penjual gitu, atau yang memberikan. Nah ini yang menjadi topik perdebatan dan menjadi pertanyaan kita selama ini. Silakan Bang Daniel menanggapi satu. Pertama terkait tadi dengan tanggapan Mas Sukamta, rasionalisasi yang dijelaskan terkait dengan Gus Muhaimin yang menyatakan buat apa beli alat perang pada saat itu tidak tepat. Kenapa begitu? Apapun yang harus kita lakukan untuk memperkuat pertahanan dalam rangka memperlancar diplomasi pertahanan itu penting sekali. Salah satu yang harus kita akselerasi pada saat ini itu adalah alutsista kita yang memang sudah sangat lama, sudah out of date dan itu harus segera diperbaharui. Ini urgent dilakukan.
Makanya Pak Prabowo berusaha mati-matian mencari berbagai skema pembiayaan untuk memastikan kita bisa bangun dalam tanda kutip rumah pertahanan yang kuat. Jadi kita membangun pertahanan kita tidak seperti membangun pertahanan dicomot-comot gitu. Misalnya kita bangun rumah, beli jendelanya dulu, beli enggak, ini rumah yang mau kita bangun, sekarang kita pikirkan pembiayaannya dari mana untuk jadi rumah ini dan kuat. Oke. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan nomor 3 tadi, ini yang tadi saya sebut Pak Ganjar abai dengan pemahaman terkait dengan pertahanan. Kenapa? Pertama, pembelian Mirage yang sudah ditunda itu, yang sayangnya sudah ditunda, itu urgent terkait dengan kekosongan wilayah udara kita, ya, karena harus menunggu hampir 40 Rafale dari Prancis dan itu butuh waktu 5 sampai 6 tahun. Sedangkan kalau kita beli Mirage ini dan ini kompatibel dengan Rafale, ini akan bisa membantu kekosongan itu. Walaupun ketika kita pembayaran nanti itu bisa hadir. Namun karena ada kendala ruang fiskal yang terbatas tadi ini ditunda. Nah, ini penjelasan Pak Andika juga, namun ternyata tidak sampai. Nah, terkait dengan katanya Mirage mau dihibahkan itu tidak benar. Karena kami sudah cek dengan Qatar, itu pertama. Kemudian kedua, bahkan pada saat itu kasaunya adalah Pak Imam Sufaat. Beliau sebagai user tahu persis. Beliau juga bingung dari mana pengakuan bahwasannya Mirage itu akan dihibahkan. Karena Qatar sendiri tidak pernah menyatakan bahwasannya mereka mau menghibahkan ke Indonesia dulu. Begitu. Sebagai hadiah dari saya untuk jawaban abang-abang saya tadi, saya kasih hadiah. Baik. Ini Bang. Ya. Wah, ini gimana diterima atau gimana ya? Ada-ada aja nih Bang Daniel ini ya. Jangan-jangan Bang Pak Sukamta sama Iya. Bang Andre sudah siapkan juga stikernya. Jangan-jangan mau bikin stiker. Seru ya format kayak gini ya. Oke. Nanti juga akan ada giliran. Nanti sesaat lagi Bang Andreas akan juga bertanya kepada 01 bahkan juga 02. Karena memang tema mengenai anggaran alutsista. Karena sempat disebut mengenai alutsista bekas. Bahkan juga perlu tidak kondisi sekarang Indonesia tidak berperang. Yuk mari kita lihat data mengenai berapa sih besaran anggaran pertahanan kita yang tiap tahun memang mengalami peningkatan. Kita akan lihat terlebih dahulu Bayu dan juga pemirsa mulai dari 2019 ini pemirsa. Kami akan hadirkan kepada Anda ini anggaran pertahanan Indonesia mulai dari 2019 hingga 2023 pemirsa. Kalau 2019 sendiri yakni di sini 115,35 ini. Kalau Bayu di 2020 ada peningkatan Di Bayu ya? 2020 ini meningkat menjadi 136,87 triliun, Ya. di 2021 125,89 artinya turun dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2022 mencapai 150,44 triliun Ya. dan di tahun 2023 anggaran ini mencapai 144,27 triliun. Ya tampaknya mengalami peningkatan terus dari 2019 ke 2023 bahkan dari masing-masing calon presiden pemirsa ingin kembali meningkatkan lagi anggaran pertahanan Indonesia. Sesaat lagi nanti Bang Andreas akan bertanya ke Pak Sukamta bahkan juga Bang Daniel usai jeda berikut di Menuju Istana Debat Capres 2024.